Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan tentunya. Kita ketemu kembali di materi IPS setelah kalian libur kurang lebih 4 atau 5 hari. Kita akan belajar kembali tentang ASEAN di materi IPS tema 4 sub 3. Di pembelajaran 1 kita mempelajari tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tema 1 kemarin kita budaya politik, tema 2-nya itu politik juga. Sekarang di tema 3 kita ketemu dengan ASEAN kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Beberapa contoh kerjasama anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain, yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 pada tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network. Ini beberapa contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini salah satunya foto kerjasamanya juga. Lanjut, di pembelajaran 5 kita menemui tujuan kerjasama ASEAN. Jadi ada kerjasama antar negara ASEAN, ada yang di bidang politik, ada yang di bidang budaya, ada yang di bidang keamanan, ada yang di bidang ini tadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tujuannya? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Selanjutnya, nomor 3, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan kerjasama ASEAN yang terakhir nomor 6 adalah mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Itu adalah 6 tujuan kerjasama ASEAN. Selanjutnya ada manfaat. Kalau tadi ada tujuan, sekarang ada manfaat. Apa sih manfaat kerjasama ASEAN itu? Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. 3, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. 4, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Kelima, semakin luasnya pasar internasional. 6, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7,
memperluas lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, bisa ke luar negeri. 8. Meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Itu adalah antara lain manfaat dari kerjasama ASEAN. Oke, itu tadi sedikit dari penjelasan Ustadz tentang materi IPS di tema 4 sub 3. Kalian bisa membaca referensi buku yang lain tentang materi tersebut, bisa di LKS, bisa di paket, atau buku-buku yang lain terkait dengan materi ini. Oke, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.